Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rizky Pratama Yudiansyah. NIM saya 312310256. Di sini saya menjelaskan tentang tugas UTS basis data yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System adalah sistem perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola, memanipulasi, dan mengorganisir data yang tersimpan dalam basis data. Ini menyediakan berbagai macam fasilitas seperti penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan data yang efisien dan aman. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data merupakan keadaan di mana sebuah data atau informasi terdapat lebih dari sekali dalam sebuah basis data. Redundansi data dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti pemborosan ruang penyimpanan, kekurangan performa, dan masalah keamanan. Namun, redundansi data juga dapat digunakan untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan entitas. Entitas atau entity merupakan suatu objek atau entitas yang terdapat dalam sebuah sistem yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan mengelola data. Entitas dapat berubah objek yang konkret seperti mobil, rumah, atau makanan maupun objek yang abstrak seperti kegiatan, proses, atau konsep. Yang keempat, apa itu composite key? Composite key atau kunci compound adalah jenis kunci yang terdiri dari lebih dari satu atribut atau kolom. Composite key digunakan ketika tidak ada atribut atau kolom yang dapat secara individu menjadi kunci primernya. Namun, ketika digabungkan, atribut-atribut atau kolom-kolom tersebut dapat menjadi kunci primernya. Yang kelima, apa kegunaan index key? Index key atau indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempermudah pencarian data dalam sebuah basis data. Index key dapat mempercepat proses pencarian data karena dapat menghindari pengujian atribut satu persatu. Namun, index key juga dapat memakan ruang penyimpanan yang lebih banyak dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbarui data. Yang keenam, ada beberapa jenis arsitektur basis data. Sebutkan. Yang pertama ada tiga jenis arsitektur basis data, yaitu single tier arsitektur. Dalam arsitektur ini, semua komponen basis data terintegrasi dalam satu sistem atau komputer. Lalu two tier arsitektur. Dalam arsitektur ini, komponen basis data dibagi menjadi dua, yaitu client dan server. Klien bertanggung jawab untuk mengelola interface pengguna dan server bertanggung jawab untuk mengelola data. Yang ketiga, three-tier arsitektur. Dalam arsitektur ini, komponen basis data dibagi menjadi tiga, yaitu client, application server, dan database server. Klien bertanggung jawab untuk mengelola interface pengguna, application server bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi, dan database server bertanggung jawab untuk mengelola data. Yang ketujuh, apa saja level basis data? Ada 4 level basis data, yaitu physical level. Level ini menjelaskan cara penyimpanan data fisik seperti tipe penyimpanan, struktur file, dan indeks. Yang kedua, logical level. Level ini menjelaskan struktur data logis seperti tabel, kolom, dan atribut. Yang keempat, view level. Level ini menjelaskan tampilan data yang ditampilkan kepada pengguna. Keempat, external level. Level ini menjelaskan cara mengakses data dari luar seperti aplikasi atau program. Yang kedelapan, apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Basis data hierarki atau hierarchical database merupakan jenis basis data yang mengorganisir data dalam struktur hierarki, yaitu setiap data hanya memiliki satu parent dan nol atau lebih child. Sedangkan basis data jaringan network database merupakan jenis basis data yang mengorganisir data dalam struktur jaringan, yaitu setiap data dapat dimiliki lebih dari satu parent dan lebih dari satu child. Yang kesembilan, apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Relational database adalah jenis basis data yang mengorganisir data dalam tabel dengan relasi antar tabel.
Sedangkan entity relationship adalah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan relasi antar data dalam sebuah sistem. Entity dan relasi relationship dan dalam model entity relationship dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat desain relational database. Yang 10, apa perbedaan SQL dan NoSQL? Dan berikan contoh basis data berbasis NoSQL. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola data dalam basis data relasional. SQL menawarkan fitur-fitur seperti transaksi, integritas data, dan konsistensi data. Namun SQL tidak cocok untuk digunakan dalam skala besar dan membutuhkan skema yang didefinisikan terlebih dahulu. Sedangkan NoSQL atau Not Only SQL adalah jenis basis data yang tidak menggunakan SQL sebagai bahasa pemrogramannya. NoSQL menawarkan fleksibilitas namun membuat skema dan cocok untuk digunakan dalam skala besar. Namun, NoSQL seringkali tidak memiliki fitur-fitur transaksi dan integritas data yang kuat seperti SQL. Contoh dari basis data berbasis NoSQL adalah M. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.